Baik, terima kasih saudara pendengar dan pemirsa MTA TV yang masih bersama dengan kami di Mitra Tani, tuntas nanti di pukul 2 siang. Dan kita sudah bersama tadi ya dengan narasumber kita Bapak Insinyur Triyono. Mungkin Anda ingin menanyakan terkait untuk masalah pertanian, bisa di 0271661749 dan di SMS 08139389.000. Kita langsung bacakan untuk SMS tadi. Dilanjutkan, ada Pak Supoyo di Magetan, ini punya pohon mangga yang sedang berbuah. Diberi pupuk apa saja dan supaya bunganya itu tidak rontok, dipupuk dengan Ponska dan juga KCL. Apakah itu betul? Ya betul, jadi bisa itu. Kecuali itu kalau sudah berumur, artinya sudah saatnya berubah kok belum berbuah, itu kecuali dipupuk Ponska itu betul. Itu bisa juga batangnya itu diikat dengan kawat yang besar, itu kawatnya yang gede, diikatkan gitu, diikat yang kenceng dengan apa itu, diikat dengan ditahan dengan tang itu supaya betul-betul ikatannya kuat sehingga kulitnya agak pingget begitu. Itu dengan maksud supaya makanan nggak turun ke bawah. Betul itu, ya. Ya. Kemudian ke satu lagi SMS, ada Pak Naryo di Karanganyar, tanaman kacang tanah umurnya 1 bulan, tapi ada beberapa tanaman daunnya layu dan juga mati. Bagaimana cara mengatasinya? Untuk layu kacang ini sebaiknya dicabut saja itu supaya nggak menular ya. Karena yang layu itu pasti nggak bisa disembuhkan. Dan itu sementara begitu petunjuk yang bagus itu dicabut terus dibakar atau dimusnahkan, itu yang layu-layu itu. Kemudian yang akan datang itu tanam kacang yang namanya jenis kidang atau gajah. Itu kidang atau gajah itu jenis yang lebih tahan terhadap layu-layu tadi. Itu seperti itu. Jadi caranya cuma seperti itu. Ya. Dan kemudian ke telepon 661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa di mana? Pak Wandi dari Mojolaban. Pak Wandi di Mojolaban, silakan Bapak pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Triyono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Wandi. Ini di Mojolaban itu apakah cocok untuk tanaman jahe? Tanam apa Bapak? Jahe atau kencur? Jahe. Oh iya. Kalau cocok, bagaimana cara menanamnya? Harus tanah di Mojolaban itu kebanyakan tanah itu dan banyak air itu Pak. Terima kasih. Oh ini di tanah sawah? Iya. Oh. Ya. Gimana cara mengatasinya untuk penanaman jahe atau kencur yang untuk bercocok tanam jahe atau kencur itu bagaimana? Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau cocok ya tanahnya cocok gitu. Cuma kalau itu tanahnya itu terus ada airnya di sawah, itu nggak bisa. Jadi jahe kencur itu harus tanah yang tidak selalu berair, nggak becek. Itu harus tanah istilahnya kering, tapi betul-betul kalau nanti perlu air bisa dikocori, bisa dilep. Jadi kalau tanah sawah itu yang airnya selalu ada nggak bisa. Itu nggak bisa itu. Kalau di pekarangan, insya Allah bisa, selama pekarangannya tidak rimbun karena pohon-pohon begitu. Itu prinsipnya begitu. Nah, nanam jahe dan kencur itu nggak sulit ya. Itu ya ambil aja, itu namanya jahe kencurnya itu dipotong-potong, masih disisakan 2 atau 3 mata, terus dipendam dalam tanah. Untuk di Mojolaban pasti tumbuh itu. Tapi pentingnya ini jangan begitu dipetik atau diambil dari tanamannya terus langsung disimpan beberapa hari begitu sampai 1 minggu 2 minggu begitu, ditaruh di rumah aja terus ditanamkan akan lebih cepat. Jadi seperti menanam kunir itu Pak, sama-sama kunir, kencur, jahe itu sama, hampir sama itu prinsip seperti itu. Cuma sebetulnya itu diberi gulutan, diglut-glut begitu. Itu jaraknya ya sekitar 40-50 cm itu ya, itu begitu. Tapi kalau di sawah yang banyak airnya nggak bisa. Itu mestinya, kecuali sawah yang dikeringkan
ya airnya hampir tidak ada setiap tanaman itu, cuma air itu diperlukan pada waktu dikocor saja. Nah, tapi kalau selalu ada air seperti untuk sawah itu nggak bisa. Jadi prinsipnya seperti itu. Ya, baik. Ke SMS kembali ya. Ada Pak Supri di Jenawi Karanganyar. Cara membudidayakan tanaman karet. Ya, tanaman karet ini ya kalau di Jawa itu disebut bijinya kaloco ya, apa kaloco atau biji karet. Biji karet itu ya kalau zaman saya kecil itu biji karet itu bisa dimakan loh itu, ya gurih gitu tapi harus dikum dulu dalam air. Belum pernah makan ya. Jadi begini, caranya itu biji karet itu bentuknya ya dikupas begitu, tinggal bijinya, kaloconya itu kalau di Solo itu namanya kaloco atau apa biji karet. Itu mestinya dikeringkan dulu, setelah dikupas dikeringkan dulu, biasa dikeringkan itu. Setelah itu kita membuat pembibitan atau lahan pembibitan. Lahan pembibitan yang lahannya itu nanti kaloconya kan cuma ditanam itu, ditancapkan kira-kira setengahnya atau sepertiganya itu diletakkan ke dalam tanah begitu. Nah, itu dengan lahan campuran antara tanah dengan komposnya atau pupuk kandang yang udah matang itu 2:1. Nah, itu dengan maksud sepertinya mestinya untuk merangsang supaya nanti subur begitu. Dan mestinya ini selalu diairi, dikasih gembur begitu. Nah, biasanya cukup lama gitu ya. 10 bulan sampai 1 tahun itu nanti baru bisa dipindah tanamannya itu, dipindah. Ya biasanya ya itu mestinya cari bibit yang begitu bagus. Kan mestinya nanam kaloconya itu kan tidak terlalu rapat gitu ya nanti karena tanamannya panjang-panjang atau tinggi-tinggi gitu. Nah, bibit yang bagus itu ya nanti ya agak tinggi bibitnya sudah sekitar hampir 1 meter gitu ya, 1 meter. Tapi cuma dipotong dibutuhkan cuma 60 cm. Batangnya itu dipotong miring sebelum dipindahkan itu dipotong miring, kemudian di batang yang dipotong itu dioles dengan tir supaya nanti nggak kena penyakit. Nah, dibongkar tanamannya bibit itu dibongkar artinya dibongkar aja nggak dengan tanahnya, dibongkar aja. Terus akar tunggangnya, akar yang besar itu dipotong ya kira-kira paling panjang ya 60 cm lah begitu. Terus akar sampingnya itu dipotongnya tinggal 15 cm. Nah, pada hari itu juga, jangan hari berikutnya, karena hari berikutnya nanti bisa layu dan bisa tidak tumbuh dengan baik. Itu dipindahkan langsung ke lahannya, yang mestinya dibuat lubang, yang lubangnya itu 70 kali 70 cm, dalamnya 70, lebarnya 70, panjangnya 70 cm, lubangnya itu. Nah, demikian juga nanti tanahnya itu juga dikasih tanah yang tadi sama. Campurannya itu tanah yang baik, yang subur, 2 bagian, yang 1 bagian itu kompos atau pupuk kandang yang bagus, yang udah matang. Nah, seperti itu. Nah, pada ujungnya yang tadi kita potong, itu jangan dibiarkan nanti kalau begitu, karena ini semuanya daun kan kita hilangkan. Daun kita hilangkan, di atas itu kita tutup dengan ya kalau ada pering, ada bambu, tutup dengan potongan bambu juga boleh, tapi bambu yang kecil begitu, atau ditutup aja minyak kertas. Sekarang kan banyak minyak kertas itu orang menjual. Pokoknya yang penting untuk menutup aja, jangan terlalu gede-gede minyak atau bungkusannya itu. Yang penting pokoknya menutup itu dengan maksud supaya cepat bertunas, bercabang ke atas begitu. Nah, cabangnya itu hanya dipelihara kira-kira 3 cabang gitu, 3 cabang. Itu aja prinsipnya. Cabang, dan itu nanti pupuknya itu setiap setengah tahun dipupuk. Awalnya itu pupuk itu ya dari 1 gram, kemudian maksud saya dari 1 gram dinaikkan sampai setiap setengah tahun dipupuk terus. Jadi maksud saya itu bukan setengah gram ya, 50 gram. 50 gram
setahun berikutnya atau setengah tahun berikutnya setengah 50 gram lagi, setelah setahun ditingkatkan ya itu tadinya 50 gram jadi 1,5-nya jadi 75 gram. Jadi setiap tahun itu setengah tahun loh, itu dipupuk terus dinaikkan dengan kira-kira kelipatan daripada pupuk pertama. Jadi tadi yang 50 gram, terus pupuk yang kedua setahun itu 50 gram, pupuk ketiga ditingkatkan 2 kali menjadi 100 gram atau 1 on. Nah itu selama setahun lagi, artinya 2 kali. Setiap 2 kali ditingkatkan. Jadi tadinya 1 gram itu menjadi 100 gram menjadi 200 gram. Ya ini 200 gram itu setengah tahun berikutnya masih 200 gram, kemudian tahun yang ketiga itu sudah ditingkatkan menjadi ya tidak 2,5 gram atau 300 gram. Nah, setelah nanti 300 gram itu dipupuk anjek saja sama sampai umur 4 tahun tidak dipupuk. 4 tahun itu insya Allah akan bisa sudah dideres, sudah diambil getahnya. Itu prinsipnya seperti itu. Kemudian juga di bawahnya itu dikasih pupuk hijau yang namanya carbonium atau centrosema. Centrosema boleh, prinsipnya pupuk hijau yang merambat itu. Centrosema boleh. Kalau carbonium juga boleh. Itu prinsipnya seperti itu. Itu prinsip-prinsip menanam karet, mudah-mudahan bisa berhasil. Ya, baik. Dan kita terima satu lagi yang ada di telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Gangsar di Cawas ini. Pak Gangsar di Cawas, silahkan pertanyaannya. Iya, Assalamualaikum Pak Tri. Waalaikumsalam Pak. Ya, ini kami kan dulu latar belakang petani daerah Lampung. Dan sampai sekarang ini kami masih bingung. Dalam arti, pasien tuh malpraktek. Masalahnya seperti ini Pak Tri. Dulu kami punya pohon jeruk yang cukup lumayan luas. Itu dari Bimas, itu dianjurkan untuk dibor. Terus dikasih obat, terus dikasih lilin. Pada akhirnya mati semua. Nah itu kami menanyakan dari dinas itu sampai sekarang belum ada jawaban. Mungkin Pak Tri bisa membantu karena dari sekarang kami juga lagi mulai menanam itu lagi seperti itu. Obatnya apa itu? Maksud saya kok dibor itu? Itu bubuk kuning Pak, bubuknya itu bentuknya kuning dengan putih. Apanya? Bubuk kuning. Bubuk kuning. Ya, bubuk itu penyakitnya apa? Penyakitnya apa? Penyakit atau hamanya apa? Itu jeruk itu kan penyakitnya sering mati kuning itu loh Pak, mati daunnya rontok langsung kering. Iya. Terus diobati itu antisipasi. Obatnya namanya apa? Ya waktu itu kami masih tahun sekitar kurang tahu Pak, itu setelah itu mati semua. Nah kami kan istilahnya menuntut bahwasannya kenapa sampai seperti itu nggak ada tindak lanjut follow up dari Bimas itu. Itu dari pemerintah itu ya? Itu dari Bimas Pak, itu dari Bimas. Di Sumatera dulu kan ada Bimas, bimbingan masyarakat itu dari pupuk sampai penyuluh lapangannya ada seperti itu. Di mana Pak? Di Lampung? Di Lampung, iya betul. Oh iya. Ya. Saya terus terang belum mempunyai pengalaman seperti itu, tapi saya pernah diberitahu kawan saya dari Sragen ya, itu juga seperti itu mati juga itu. Nah saya tanya gitu, obatnya itu apa juga nggak ngerti. Iya, betul. Nah obat ini kalau nggak ngerti berbahaya Pak itu karena antisipasinya itu sebetulnya obat itu begini ya. Obat itu sudah kalau, ini Pak Gangsar pertanyaannya. Enggak apa-apa. Ya, ini karena minta penjelasan katanya begitu. Ya. Jadi kalau obat itu kalau terlalu banyak dosisnya Pak, mati semuanya Pak itu. Iya betul. Lah ini jangan terlalu banyak dosisnya itu. Itu masalahnya sekarang ini kan jadi trauma Pak. Dulu cengkeh pun demikian. Itu dari obat-obat banyak penyuluhan itu. Akhirnya ya tidak Karena waktu itu jeruk kan sangat menjanjikan Pak. Lah ini pertanyaannya apa Pak? Pertanyaannya seandainya kita itu dari Bimas kan di sana banyak penyuluh itu. Kita nanti rujukannya obatnya apa, ininya apa kemana? Karena apotek kan jelas dokter ada kan seperti itu kan. Intinya saya pada saya. Nah ini seperti itu. Kan banyak beliau ini bagus nanti begini. Iya. Nanti petani kan ikut. Itu saya tanya pada saya, tapi tolong dicatat obatnya apa, penyakitnya apa Pak ya. Jadi jangan sampai gini. Setiap penyakit atau hama itu lain obatnya. Iya. Itu kalau semuanya itu dikasih obat itu ya bisa mati malah itu. Ya masalahnya intinya nanti kan insya Allah mau ke Lampung dulu. Nanti kan orang tua kami, saudara kami kan kalau ada itu kan bisa kami antisipasi dengan hal yang demikian itu.
Ya, matur nuwun Pak Tri, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Monggo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah ditanggapi ya tadi. Kemudian kita lanjutkan ke SMS tanggal 11 Juli 2011. Ada Ibu Ani ini di Pacitan, cabai saya daunnya keriting. Caranya bagaimana untuk mengatasi pasinya? Ya, jadi diberi gampang itu. Itu pertama kali ditabur abu kayu. Nah, ditaburi daunnya, ditaburi itu. Di samping itu tiap minggu disemprot dengan susu dicampur air. Jadi 1 bagian susu, 9 bagian air. Jadi itu misalkan susunya 1 gelas, ya airnya 9 gelas begitu. Dicampur-campur terus disemprotkan. Itu tiap minggu. Jadi 3 kali, 2 kali itu misalnya hilang. Ya mestinya kalau udah keriting itu biasanya tidak bisa sempurna, tapi yang belum keriting misalnya akan terhambat atau tidak akan diserang. Dan yang penting ini juga abu kayunya itu juga rutin disebarkan. Jadi kalau abu kayu itu kan mudah-mudahan di desa masih atau di Pacitan masih banyak ya, itu bisa ditaburkan begitu, ditaburkan ke daun-daunnya itu rutin juga bisa ditaburkan. Pokoknya ditabur aja seperti nabur pupuk itu. Kalau namanya abu kayu tadi itu tidak masalah, ditaburi terus nggak apa-apa itu. Selama mestinya ya ada intervalnya, ada jaraknya kira 5 hari, 7 hari boleh itu. Demikian, mudah-mudahan berhasil Bu ya. Ya. Kemudian Pak Salim di Randu Blatung, bagaimana cara membuat kompos dari urin sapi? Jadi untuk diketahui para mitraku petani semuanya, namanya urin sapi itu betulnya udah pupuk. Bisa untuk pupuk, bisa untuk berantas penyakit. Ini yang terpenting. Cuma tinggal nanti cairannya itu berapa. Kalau untuk pupuk, itu perbandingannya cairannya itu 1:4. 1 bagian urin sapi, 4 bagian itu airnya. Tapi kalau untuk obat biasanya bisa 1:20, 1:15 itu untuk obat. Oleh karena itu, kalau kompos diberi urin sapi ini kan mengandung intinya pokoknya kan nitrogen dan fosfat. Nah, nitrogennya itu mudah hilang itu. Oleh karena itu, saran saya kalau dicampur kompos pada waktu penggunaannya, tidak proses pembuatannya, ya boleh pembuatan, karena kalau kompos itu akhirnya kan kering gitu ya. Karena kompos itu akhirnya kering, itu mestinya itu penggunaannya saja itu dicampur pada waktu ya. Kompos itu kan digunakan pada awal tanaman, itu dicampurkan di awal tanaman itu, atau boleh karena ada fosfatnya itu pada umur 2 minggu sampai 4 minggu masih boleh itu kalau urin sapinya itu. Tapi kalau komposnya kan cukup pada pupuk dasar, sehingga kalau penggunaan kompos dengan urin sapi itu saran saya dicampur pada waktu pupuk dasar atau pada waktu tanaman baru dipindah ke lahan. Itu demikian. Jadi bukan prosesnya itu nanti kalau karena ini dikeringkan ya nanti nitrogennya bisa tidak begitu efektif itu, karena itu cair sama barang padat itu nanti akan tidak efektif untuk bisa bercampur dengan baik. Penggunaan saja ya. Kemudian satu SMS lagi, ada Pak Rudiono di Cuangi. Jagung saya umurnya 35 hari, warnanya menjadi putih. Obatnya apa? Apa tadi? Nama apa? Jagung. Sudah jagung. 35 hari warnanya menjadi putih. Putih kekuning-kuningan itu ya? Artinya belang-belang itu ya? Tidak disebutkan ini. Ya. Ini tangkapan saya kalau putih itu biasanya tuh ya itu bule-bule itu ya, seperti daunnya itu seperti bule begitu. Itu dikasih rindomil ya. Itu hanya mencegah aja rindomil, tapi untuk yang akan datang jenisnya diganti. Yang sudah parah semuanya kuning itu tidak akan bisa berbuah, cabut saja. Tapi kalau mungkin 1 batang itu hanya dikit-dikit, biarkan saja, semprot dengan rindomil. Nah, kemudian untuk yang akan datang kalau nanam jagung lagi jangan jenis yang sama. Jenis ya saya anjurkan Kalingga atau Arjuna. Itu yang tahan pada itu penyakit bule namanya. Baik.
Dan tidak terasa kebersamaan kita hanya sampai di sini Pak Tri. Sebelum diakhiri ada hal yang perlu disampaikan kembali? Ya, sebetulnya pesan saya ini karena perang ini pertanyaannya sudah nggak banyak, namun demikian bukan berarti perang itu tidak terus berkembang menyerang ya. Jadi mudah-mudahan apa yang sering kita harapkan dan dianjurkan sekaligus pemerintah sudah banyak membantu, itu ditanami jangan sampai padi terus, mestinya juga bisa polong hijau atau sayuran. Nah, mestinya kalau itu terpaksa pada padi, itu saya ingatkan itu padi yang jenisnya unggul, sekaligus dipupuk yang banyak, pupuk kompos atau pupuk kandang yang mateng. Nah, karena ternyata panji pupuk-pupuk itu sebetulnya mengandung zat-zat atau unsur-unsur yang mematikan juga hama penyakit. Nah, ini perlu juga harus diketahui, sekaligus memperkuat tanaman yang tidak disenangi oleh hama penyakit. Ini yang penting. Oleh karena itu, anjuran saya, pupuk organik ini atau pupuk kompos, pupuk hijau, pupuk kandang itu perlu ditingkatkan penggunaannya. Dan gonta-ganti tanaman, jangan terus-menerus tanaman yang sama. Kalau terpaksa tanaman yang sama karena padi terus, carilah setiap musim jenis padi yang tahan, itu pun harus gonta-ganti. Jangan peh tahan itu terus-menerus ditanam, akhirnya nanti akan juga terserang. Demikian, mudah-mudahan para petani dan para masyarakat yang sangat senang pada pertanian, itu nanti pelan-pelan pertanian kita itu akan baik lagi, dan insya Allah secara ilmu bisa diikuti dan juga secara pengalaman bisa diterapkan sehingga nanti berhasil untuk pertaniannya, khususnya padi, palawija, dan buah-buahan. Terima kasih atas perhatiannya. Ya baik, saya ucapkan terima kasih Pak Tri atas kehadirannya. Insya Allah kita bersua di pada pekan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan pendengar dan juga pemirsa MTA TV, sampai di sini kebersamaan kita di Mitra Tani edisi hari Senin 18 Juli 2011 atau juga bertepatan di kalender 16 Sya'ban 1432 Hijriah. Saya Isna Taskia yang bertugas di siang hari ini mewakili segenap kru. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan pemirsa semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.